Oke, selamat siang semuanya, rekan-rekan media. Udah lama menunggu ya. Ya, kita mulai dari mana dulu nih? Hah? Jadi statementnya begini ya. Sampai hari ini Mas Dedi dan tim sudah berusaha untuk mendapatkan salinan putusan yang asli dari pihak pengadilan agama. Tapi sejak pagi tadi, baru nanti siang, jam 2 jam 3 dijanjikan akan diberikan. Mas Dedi juga artinya menyampaikan direktori yang kalian bisa akses atau siapapun bisa akses itu benar adanya, dan itu memang adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkaranya Rian dan Ricis. Nah, memang pada akhir-akhir ini dan sempat trading, seperti dilihat ya, dan itu dinamis ya, dinamikanya memang seperti itu. Jadi hari ini bukan klarifikasi, bukan meluruskan, tapi Mas Dedi karena ada banyak teman-teman media yang ingin mendapatkan informasi tanggapan Rian setelahnya ada putusan ini, mungkin Mas Dedi sampaikan bahwasanya Mas Dedi telah bertemu dengan Rian sejak hari pertama putusan, dan kita berdiskusi lah. Rian didampingi dengan ayahnya, juga Mas Dedi memberikan saran dan masukan atas putusan ini. Kalau putusan, amar putusan udah jelas, hak asuh, uang nafkah anak, serta cerai putus, dan itu diberikan kepada Ricis gitu. Tetapi lagi-lagi berikan kesempatan kepada Mas Dedi dan tim untuk mendapatkan salinan putusan. Memang sementara ini putusannya atau kesepakatan kita tidak akan melakukan banding atas perkara ini. Karena apa? Alasannya itu sederhana, karena usaha kita sejak kita berperkara, sejak perkara ini dimasukkan Januari kemarin sampai dengan hari ini, kemudian ada jeda dengan libur Lebaran, ternyata penerimaan atau pengharapan yang kita harapkan Rian dan Ricis bisa ada momen bisa bersama-sama lagi, ternyata nggak ada. Jadi kita mesti rasional, kita mesti melihat keadaan yang sebenarnya. Memang kita lihat Rian dan Ricis memang tidak bisa untuk disatukan. Mungkin itu. Mungkin kita saling tanya jawab aja ya sekarang. Tapi keputusan buat nggak banding itu murni dari Rian apa nasihat dari abang? Karena kan kita tahu Rian sempat nge-tweet, sempat di Instastory ya, katanya keputusannya ini semoga yang terbaik tapi bukan yang dia inginkan sebenarnya. Iya betul. Jadi tetap kita sebagai tim hukum, sebagai pengacara Rian, kita memberikan nasihat kepada dia, apalah gunanya mengharapkan istri, mengharapkan wanita yang sudah istilahnya mengajukan gugatan, kemudian sudah memaparkan ini dan itu segala macam. Jadi harus lapang dada, harus besar hati, dia harus bisa menerima keadaan ini. Dan rasa-rasanya sih memang keputusan banding ini belum final ya teman-teman. Tapi Mas Dedi dan Rian sih ada kesepakatan mungkin akan mengarah kepada sana. Tapi kita lihat perkembangan. Tapi Bang, yang kita itu disanggupi dengan dia. Oh tentu, karena itu sudah keputusan dari majelis. Ada jumlah sebenarnya yang diharapkan oleh Ricis, tetapi yang dikabulkan oleh majelis adalah sebesar itu. Jadi kita sebenarnya legowo. Saya pribadi menyarankan pada Rian untuk menerima putusan ini, dan insya Allah ini tidak berkepanjangan, cukup sampai di sini saja gitu loh. Walaupun ada perkembangan terakhir ini yang menjadi trending dan apa segala macam, ya kita akan mengikuti aja proses ini. Dalam artian berarti yang tuntutan Ricis awalnya nggak 10 ya Bang? Betul. Jumlahnya tidak 10. Lebih besar kah atau gimana Bang? Lebih besar, pastinya lebih besar ya. 2 kali lipat kah atau gimana Bang? Kalau nggak salah ada di direktori deh, ada di putusan kalau itu. Jadi kalian bisa baca di situ. Yang jelas 2 kali lipat. Oke? Jadi udah clear semua Bang ya, nggak ada masalah yang dengan tuntutan. Nggak ada masalah ya. Jadi kita terima, saya menasehati Rian, ada baiknya diterima ya, dan kita tidak usah melakukan banding karena mungkin dalam hal ini tidak berjodoh sebagai suami istri. Alangkah lebih baiknya setelah putusan ini, setelah posisinya semua clear, hanya bisa sebagai teman dan sahabat untuk sama-sama bersama. Itu rasa-rasanya lebih bijaksana dan dia untuk memberikan kedewasaan kepada mereka. Bang, ini kan isi surat gugatan udah beredar di media sosial. Yes. Nah itu kalau dari pihak kepolisian sendiri ada pembelaan nggak sih terhadap isi gugatan tersebut yang disampaikan? Jadi begini, atas pertanyaan itu sebenarnya kita tidak dalam rangka untuk meluruskan, membela, mengklarifikasi. Karena apa yang dituangkan dalam direktur itu memang itulah fakta persidangan. Oke. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu nanti disampaikan. Mungkin kalian menunggu soal 500 juta. Oke. Itu perlu Mas Dedi sampaikan. Di dalam fakta persidangan mereka menyampaikan
bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Rian. Oke, itu alurnya. Setelah itu dari Kak Cindy transfer ke Rian 500 juta. Untuk apa? Memang Rian dan Kak Cindy ada kerjasama satu pekerjaan, dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Rian Ricis bahwasanya uang itu dari Rian Ricis. Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Dan kalian harus tahu, Rian itu bukan sosok yang, maaf kata ya, selama ini beredar membondol lah apa segala macam. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona. Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada halayak. Dan Mas Dedi tidak bisa juga menyalahkan netizen, menyalahkan itu, karena mereka dua-dua pakai. Dan kita berharap sih ada informasi yang berimbang dalam hal ini. Bang, ini kan menyangkut soal beredaran surat gugatannya. Ya. Itu ada kerugian yang dialami sama kemudian. Itu hal yang lumrah. Dari awal sudah saya sampaikan sama Rian bahwasanya apabila sesuatu itu sudah putus, pasti akan dipublish oleh Mahkamah Agung. Oke. Dan itu tidak hanya berlaku buat Rian dan Ricis. Semua perceraian yang lain pasti kita bisa akses, asalkan kita tahu nomor perkara. Karena keponya netizen, keponya orang-orang di luar, tentunya hal-hal yang sensitif yang sebenarnya tidak perlu diungkap akhirnya ada semua. Kerugian tentu ada kerugian, tapi sudahlah, itu merupakan jalan hidup yang harus diterima kedua belah pihak. Dan tolong berimbang dong, karena lagi-lagi kan ini sepertinya yang ditampilin, yang di-spill kan gugatan-gugatan atau yang disampaikan oleh pihak Ricis. Padahal dia juga ada menjawab, ada yang meluruskan, dan itu hal itu sebenarnya masih dibilang ya itu fakta persidangan dan itu bisa harus diterima kedua belah pihak. Tapi di salah satu poin gugatan kemarin itu kan sempat dari menurut keterangan Mas Rian itu sempat ada keberatan ya soal dia selama ini dianggap kayak lebih terlihat seperti ART daripada suami. Nah di situ cuma nggak ada penjelasan lebih detail tuh, contoh perbuatan kecil yang Rian ngerasa itu sebenarnya bisa kok sama manajer, kenapa harus sama saya? Nah itu contoh perbuatannya apa sih? Ya sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya kalau pas lagi begini-begini lagi ada satu kegiatan, ada apa di situ sebenarnya ada manajer, ada helper, ada pembantu, ada apa segala macam. Tapi ternyata orang-orang ini atau kandicis ini hanya tetap meminta kepada Rian, tolong ambilkan itu dong, hal-hal kecil sebenarnya. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang maksudnya pengasuh atau bisa dilakukan oleh pembantu, tetapi ternyata lebih Rian itu merasa ada hal-hal seperti itu. Sebenarnya Rian juga sih ringan tangan orang yang mau aja melakukan itu, tapi pada satu kondisi tentunya naik turun orang emosi ini kan bisa jadi kendala. Itu sih sebenarnya Mas. Soal perihal yang katanya eksploitasi anak, katanya sampai dibilang istri dua harta, itu seperti apa sih? Mungkin tanggapannya kan? Soal eksploitasi anak itu percakapan mereka berdua sebenarnya, ya. Jadi ada satu kesempatan Rian itu menyampaikan, dan itu saya rasa ditulis jelas kok di dalam teori keputusan itu, bahwasanya ya Mona itu jangan terlalu dieksploser lah untuk kegiatan-kegiatan. Dia juga butuh tumbuh kembang itu sesuai gitu. Jangan sampai dia terlalu benar-benar dominan gitu loh. Setelah Ricis, Mona gitu loh dia akan. Toh kan ada waktu-waktunya gitu loh. Ya diatur lah gitu loh. Irian tuh maunya seperti itu gitu loh. Dan ada konten berapa yang seingat Mas Didi yang ini ada guling-guling di jalan, itu menurut Rian itu sangat membahayakan gitu loh. Tapi itu sepertinya ada pembiaran di situ. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut Rian itu eksploitasinya terlalu berlebihan. Ya. Baik. Perihal keterlibatan ibu mertua seperti apa sih dari pihak kepolisian? Kan awal percekcokan itu karena adanya ibu mertua itu. Ya. Ya, jadi mungkin garis besarnya seperti ini ya. Ada satu kesempatan mereka sama-sama di bulan puasa, kemudian ada rencana buka puasa bersama. Seperti yang kalian tahu, ibunya Rian ini adalah tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Langsa. Pada saat itu Rian itu Ricis mungkin menyiapkan es kurma. Dan itu Rian itu sebenarnya
sebenarnya ada amandel, ada riwayat ini bangsa. Wajar lah si ibu di tengah-tengah itu menyampaikan, kok dia kok minum es? Apakah sebaiknya kok mulai kapan minum es? Itu mungkin penerimaan Ricis dengan itu agak sedikit berbeda. Padahal ini kan cuma menanyakan aja gitu, apakah lebih baik kalau ada pengganti minum yang lain. Tapi ya dengan anunya Rian berusaha untuk bukan membela ya, artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu. Enggak, ini bisa kok, bisa untuk sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi hal itu mungkin membuat secara fisikis Ricis merasa berdua ikut campur terlalu. Itu soal satu. Mungkin ini berkelanjut aja soal cindera mata atau depresi. Itu juga perlu disampaikan di sini. Bahwasanya cendera mata itu pada saat mau 1 tahunnya Mona, ada cendera mata yang tersisa. Kemudian panitia ini menyampaikan kepada dia, ada yang sisa tuh, ada sekian lah pokoknya, ini bisa dikirim gitu. Oke. Ya udah dong, Rian kan bersiap-siap lah. Oke, ayah. Pada saat itu kebetulan ayah dan ibu tuh ada di Jakarta gitu. Kemudian tiba-tiba ini belum terjadi pengiriman ya, sama sekali ini barang masih di sini. Ternyata Rias dan Ricis berbeda pendapat. Kata Ricis, jangan dikirim, kemana itu barang gitu, apa segala macam, saya masih butuh untuk apa gitu. Ya udah kata Rian, kalau itu nggak jadi. Ya sudah, akhirnya Rian menyampaikan percakapannya dengan Ricis kepada orang tuanya, ayah maaf, itu mungkin nggak jadi dikirim. Oke, nggak apa-apa. Ricis agak sedikit ini gitu loh, sedikit nggak terima gitu loh, karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah, apa segala macam, dan itu nggak benar sama sekali. Akhirnya Rian langsung bicara sama ayah, dan ayah menyampaikan, oh begitu loh kondisinya. Udah kalau begitu nggak usah, kata dia, nggak usah dikirim, nggak usah nggak apa-apa. Itu nggak terjadi loh, Mas. Itu cendera mata hampers itu nggak pernah sampai ke Aceh, dan itu masih di rumah. Setelah beberapa hari kejadian itu, ada kali beberapa bulan, pada saat pindahan rumah dari dari Kemang ke Kebagusan, ternyata barang itu masih ada di situ. Cendera mata itu masih ada di garasi. Dan tentunya, oh ini toh kata ayah kan, ini toh barang yang mau ini. Tapi barang itu masih di situ, dan memang nggak ada yang nyolong dalam hal ini, dan nggak ada Rian itu akhirnya memang nggak jadi dikirim, nggak sampai ke tangannya ayah dan ibu juga. Nah itu mungkin pelurusannya. Soal perihal nafkah batin gimana bang? Soal perihal nafkah dokter, bahkan ada obat suplemen untuk terkait nafkah batin itu. Iya. Jadi soal nafkah batin sebenarnya, pertama fakta persidangan, pihak pengacara lawan dalam hal ini tidak pernah menyampaikan bukti. Kalau orang dituduh ada kelemahan ejakulasi dini atau ada masalah ini, tentunya harus melampirkan apa? Surat keterangan dokter atau ini tidak ada sama sekali. Dan betul memang pernah ke rumah sakit, tapi ini hanya konsultasi sifatnya, dan tidak ada treatment apa-apa terhadap Rian gitu. Oke, itu satu hal. Kemudian hal yang lain, ternyata kalau ke dokter nggak ada, dibawa ke alternatif. Itu di daerah Cianjur. Dan itu yang mengajak adalah dari iparnya Rian gitu. Berangkat ke sana ya, dan yang dibawa itu bukan cuma Rian, tapi ayah juga diperiksa, ipar juga diperiksa, semuanya datang berkonsultasi. Karena ya maaf kata, yang mengobati alternatif ini memang hanya melihat fisik aja, hanya memegang sesuatu aja bisa ngetahu orang ini sakit apa atau segala macam. Dan di dalam hal itu juga tidak terbukti sama sekali, karena nggak ada keberlanjutan untuk memeriksakan. Jadi sekali lagi Mas Dedi tekankan soal nafkah batin itu clear, tidak ada kekurangan apapun dari dia. Ya, ini dibuktikan dengan lahirnya Mona, dan usia perkawinan mereka ini baru masuk tahun ketiga loh. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau umpamanya ada tidak memberikan nafkah setelah melahirkan apa segala macam, lebih kalau Mas Dedi bilang tolonglah lihat sebab akibatnya. Ya. Bang, ini ada lagi soal salah satu gubernur dari Meksiko yang bilang katanya dia tuh sempat tinggi fisiknya karena bahkan sampai ini memasang implan payudara yang itu gimana bang kelurusannya tentang dari ya, jadi sebenarnya dia juga sampaikan hal itu. Ya, itu ada dalam tanda petik ada sifat candaan aja sebenarnya ya. Dan kalau nggak salah memang pada saat itu Ricis juga masih melaksanakan program dietnya dia. Jadi masalah kecil sama ini saya nggak mau lah bicara body shaming, karena itu urusan mereka berdua. Jadi Mas, sekali lagi meluruskan hal itu candaan. Dan Rian sama sekali nggak ada istilahnya mendiskreditkan istrinya sendiri. Ya,
Kalaupun itu ditulis ya silakan monggo-monggo aja gitu loh ya.